Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam acara ini kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Arfan Wajaruliansyah dari Kors TMB 14. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang bertemakan di antara sebab kerasnya hati. Pada kesempatan kultum ini saya ingin membahas hal yang ringan namun seringkali terjadi pada diri kita, yaitu ketika hati keras dan membatu. Hadirin kaum muslimin yang mulia, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali bersyukur. Hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya hati terasa keras dan membatu. Kesombongan menyelimuti kehidupan dari hari ke hari. Dan saat mendapat nasihat dari saudara, teman atau orang tua sekalipun, kita merasa digurui. Ketahuilah sesungguhnya kita tengah terjangkit penyakit qaswatul qalb atau hati yang membatu. Semakin banyak kemaksiatan kita melakukan, sesungguhnya semakin membuat hati kita mengeras dan membatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa qasat qulubukum min ba'di zalika wa hiya kal hijarati aw asyadu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajaru minhul anhar wa inna minhal lama yasyaqaqu fa yajruhu minhul ma wa inna minhal lama yahbitu min khasiyatillah wa malahu bi ghafilin amma takmalun." Artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan diantara sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut pada Allah, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa orang yang hatinya keras sangat tercela dan dalam kesesatan yang nyata. Malik bin Dinar rahimahullah pernah berkata, "Seorang hamba tidaklah dihukum dengan suatu hukuman yang lebih besar daripada hatinya yang dijadikan keras. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala marah terhadap suatu kaum kecuali Dia akan mencabut rasa kasih sayangnya dari mereka." Maka kata Ibnul Qayyim, hati seseorang yang telah kering dan membatu, ia bagaikan pohon yang meranggas dan mati. Keduanya hanya pantas dilalap api. Nauzubillah min dzalik. Penyebab-penyebab dari kerasnya hati diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. Yang kedua, melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melakukan banyak dosa. Yang keempat, suara wanita yang menggoda. Yang kelima, melakukan hal-hal yang merusak hati, dan lain sebagainya. Memang ada beberapa sebab kerasnya hati. Qadhi al-Fudail berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu, yaitu terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak berbicara. Bahkan makan yang berlebihan merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam generasi awal, berkata, "Perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebih." Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan." Untuk menghindari qaswatul qalb, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur. Hati yang keras juga memiliki obat agar dia bisa kembali melunak, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan keimanan. Yang kedua, belajar ilmu syar'i atau ilmu agama. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, salat malam. Yang kelima, menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa, dan lain sebagainya. Suatu hari, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Maukah engkau kuberi tahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Maka sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya hal demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu." Hadis riwayat Tabrani. Maka ketika kita menjamu anak yatim, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki. Bukan saja ia melembutkan hati, namun mengantarkan kita pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti dua jari di surga. Cara lainnya adalah sering-seringlah berziarah kubur, tentu dengan niat yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang berziarah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan akhirat." Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan. Dengan mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Makanan terbaik kita adalah madu, ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik adalah sutra, sutra diproduksi oleh ulat. Hiasan terindah adalah mutiara, mutiara diproduksi oleh kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah, Zat yang menciptakan lebah, ulat, dan kerang itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walahul kibri ya'u fi samawati wal ardi, wa huwal azizul hakim." Yang artinya, dan baginya lah keagungan di langit dan bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 37. Demikian kultum sebab kerasnya hati yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.